Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekarang mempelajari kitab, boleh saya sebut, kitab tertua dalam akidah. Ya. Dulu disebut kitab akidah itu tentang keyakinan, keimanan dengan fikih, tapi fikih yang akbar. Fikih yang akbar arti fikih yang terbesar. Karena fikih bermakna pemahaman. Pemahaman agama terbesar dimulai dari memahami Allah yang maha besar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat Allah dalam istilah yang sering kita pakai waktu kita kecil. Jadi kalau kita bahas Allah, wujud, qidam, baqa mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu biyamnisihi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Qudrah, iradah dan selanjutnya disebut sifat ma'ani. Sedangkan di zaman itu disebut sifat zatiyah. Ini hanya pengistilahan. Bahwa setiap masa ada istilah yang berbeda. Jadi istilah itu bukan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih, hadis tidak sahih, bukan istilah dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih, tidak sahih, istilah dari ulama. Ya. Nah, dalam bab sifat Allah, jadi ilmu paling besar di alam semesta itu ilmu memahami Allah. Itu paling berat. Memahami Allah tidak mungkin jika tidak dimulai dengan memahami sifat Allah. Sifat Allah boleh kita sebut atribut-atribut atau karakter-karakter yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya, misalnya, waktu kecil belum ada gelarnya. Apakah itu ustadz, apakah doktor, apakah sarjana, apakah magister, nggak ada gelar waktu lahir. Ketika sekolah, ketika mengajar, dapat gelar. Berarti gelar itu baru muncul belakangan. Nama itu baru diadakan belakangan. Apa bedanya dengan Allah? Mari kita baca kitab ini. Sebelumnya mengirimkan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, dan untuk imam ini Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dan orang-orang tua kita, guru-guru kita semua, dan diri kita masing-masing. Semoga Allah membuka pikiran kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Surat orang mau Jadi apakah sifat dan nama Allah itu baru muncul? Tidak. Sifat Allah, nama Allah disebut azali. Jadi sudah ada sebelum alam ini. Dan dia tidak ada karena ada sesuatu perubahan pada Allah, karena Allah tidak pernah berubah. Maka ada kalimat lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatih. Lam yazal wa la yazal, dia senantiasa dengan namanya dan sifatnya. Jadi dulu Allah sebelum menciptakan kita, apakah dia sudah bernama Khalik? Khalik artinya pencipta. Sebelum Allah mencipta kita, apakah dia sudah bernama Khalik? Ikutin kaidah ini. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifati. Allah semua sifat dan namanya senantiasa ada bersamanya. Sejak kapan Allah mulai ada? Pertanyaannya gitu. Allah ada tanpa awal, maka sejak saat itu juga semua namanya ada padanya. Namun ini tidak bertentangan dengan kajian-kajian ontologi namanya, kajian-kajian ilmu hakikat yang ditulis oleh Imam Al-Burhanpuri. Dia menulis kitab At-Tufah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi SAW yang kemudian disebut martabat 7. Ada namanya martabat ahadiyah, ya. Ada wahdah wahidiyah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala pada tahapan ahadiyah hanya zatnya, nama dan sifatnya belum Allah zahirkan, tapi sudah ada namanya. Lalu ada namanya martabat, yang kedua wahdah. Muncullah Allah zahirkan sifatnya. Sudah ada tapi tadi tidak dizahirkan, sekarang dizahirkan. Lalu al-wahdaniyah, Allah kemudian menzahirkan semua nama-namanya. Tadinya tersimpan. Nah, tapi orang mengkaji bab ini dikira Allah itu berubah, awalnya tidak bernama lalu bernama. Nah, enggak begitu. Ini hanya menunjukkan tartib akli. Tartib akli kata Imam Burhanpuri untuk menjelaskan metode rasional saja bahwa kita perlu kategorisasi, bukan zaman. Allah tidak memerlukan zaman. Bal huwa kama qala an nafsihi ana ad-dahru. Akulah sang waktu, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pencipta waktu itu Allah, maka waktu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menyembuhkan kita, Allah sudah Syafi belum? Bernama Syafi, penyembuh. Sudah. Seandainya tidak ada penyakit, Allah tetap disebut sebagai penyembuh, tetap. Apalagi kalau bapak-bapak ini kalau gak sekolah, sarjana teknik sipil gak disebut insinyur atau ST hari ini. Kalau belum diberitahu, gak tahu. Lain dengan Allah. Sebelum alam dicipta, Allah sudah tahu. Nama Maha Tahu sudah melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna lam yazal wala yazal bi asma'ihi wa sifatih. Dia senantiasa ada dengan nama dan sifatnya. Jadi al-asmaul husna yang kita baca hari ini, itu semua nama sudah ada. Itu nama qadim, azali, sudah ada sebelum alam semesta. Seandainya makhluk tidak memuji Allah, apakah Allah masih disebut Al-Hamid, Al-Majid, yang maha terpuji? Ya, gimana? Nggak ada di makhluk memuji Allah. Allah masih disebut terpuji nggak? Al-Hamid, Al-Majid. Ya senantiasa. Allah tidak pernah memerlukan pujian kita. Dia cukup memuji dirinya sendiri. Maka jika ada seorang hamba memuji Allah, berarti Allah sedang menyertakan si hamba dalam rububiyahnya. Karena Allah telah memuji dirinya dalam uluhiyahnya. Uluhiyah itu pada zatnya. Sedangkan rububiyah pada nama dan sifatnya. La yushbihu syai'an min al-asya' min khalqih. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Yang ada, makhluk ingin menyerupai dia, tapi tidak akan pernah serupa. La yushabbihuhu syai'an, tidak ada sesuatu pun di antara asya, segala sesuatu selain dirinya yang mirip dengannya, yaitu makhluknya nggak ada yang mirip. Surat Asy-Syura ayat 11 yang sering saya ulang-ulang, laisa kamitsli syai', Allah tiada yang serupa dengannya. Ya. Jangankan dengan Allah, dengan hamba yang paling Allah puji pun tidak ada makhluk yang serupa dengannya. Siapa yang makhluk yang paling Allah puji? Baginda Nabi Muhammad SAW. Lihatlah semua nabi, tiada ada nabi yang serahmah Nabi Muhammad SAW. Yang paling penyayang dengan umat seperti sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Hatta Nabi tertua di alam semesta setelah Nabi Adam, yaitu Nabi Nuh, itu tahun ke-900 dari karir dakwahnya, dia kemudian mendoakan kehancuran bagi umatnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah. Ya. Wala yushabbihuhu, atau yushbihu sama syai'un min khalqih. Begitu juga makhluknya tidak ada yang serupa dengannya.
Sesempurna baginda Rasulullah SAW, beliau bukanlah Allah. Beliau tidak pernah mirip dengan Allah. Jadi kalau ada kajian-kajian hakikat mengatakan bahwa Allah itu hakikatnya Muhammad, ini kalam berbahaya. Walaupun secara kebenarannya dapat dijelaskan, tapi nanti orang salah faham. Allah itu hakikatnya Muhammad, Muhammad hakikatnya Allah. Mungkin nanti pernah dengar begini nih, akan dengar kalam-kalam begini ke depan dari orang lain, bukan dari saya. Kalam ini berbahaya kalau dibaca di kalangan awam yang tidak ada penjelasannya. Nanti dikira Allah mirip dengan Muhammad, Muhammad mirip dengan Allah. Nah, ini bahaya. Atau Muhammad itu pada hakikatnya adalah Allah, berarti gimana? Nah, ini bahaya. Kalimatnya aja udah gak sopan kan? Memuhammadkan Nabi Muhammad tanpa Sayyidina. Itu bagi saya sudah gak sopan. Ya. Kalimat seperti ini mesti diberikan penjelasan yang aman. Allah itu hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Agak mendingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakikat wujud yang dari wujudnya diciptakan wujud Nabi Muhammad SAW. Itu baru benar. Ya. Dari zatnya Allah ciptakan zat Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad bukanlah Allah. Jadi kalau ada orang gak mau lagi sholat, ditanya, kenapa kamu gak sholat? Jawabannya pasti begitu. Untuk apa lagi sholat? Allah sudah ada dalam diri saya, katanya. Pernah dengar begitu gak? Oh, saya sering. Kadang kita pencari ilmu ini. Ada yang udah gak mau sholat. Kalau kita nggak sholat, nggak usah buat alasan begitu. Nggak sholat aja. Nggak usah ingkar kepada sholatnya, kafir nanti. Orang tidak sholat karena malas, tidak kafir. Tapi orang tidak sholat karena ingkar, dia kafir. Itu beda tipis tuh. Ya. Jadi seandainya betul kalimat Allah, dari wujudnya Allah memberikan wujud kepada kita. Tapi bukan berarti wujud kita pecahan dari wujud Allah. Salah juga itu. Berarti ada yang berkurang dari Allah. Kan nggak begitu. Nah, inilah kalimat ini muncul untuk mengantisipasi ada kalimat-kalimat kayak tadi. Walaupun sifat hayat hidup saya, hidup kita semua adalah anugerah dari hayatnya Allah. Tapi hayat kita bukan hayatnya Allah. Hidupnya kita beda dengan hidupnya Allah. Walaupun wujud saya, wujud kita semua adalah anugerah dari wujud Allah, tapi wujud kita lain dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi dzatiyati wal fi'liyah. Allah senantiasa ada dengan nama dan sifatnya, sifat zatnya dan sifat perbuatannya, fi'liyahnya. Lam yahdus lahu ismun wala sifatun. Tidak ada nama baru dan sifat baru bagi Allah. Kalau kita melihat ada orang dermawan, maka kita kasih gelar dia, orang yang dermawan. Ya. Anak-anak, kalau dia udah gedean, kelihatan wajahnya. Kalau perempuan cantik, kita sebut cantik. Kalau kecil enggak, imut-imut. Ada perubahan. Sedangkan Allah tidak berubah. Indahnya Allah lain dengan indahnya makhluk. Ciri-ciri kita ini belum sempurna, ada perubahan. Dan yang sempurna tidak pernah berubah. Ini rumusnya. Al-kamal la yataghayyar. Yang maha sempurna tidak pernah berubah. Kita tidak sempurna, makanya kita berubah dari kecil, dari air, menjadi janin, menjadi lahir, lalu jadi anak-anak, jadi sekarang dewasa, ada yang sudah tua. Tanda kita nggak sempurna. Kalau sempurna nggak akan berubah. Kenapa Namrud merasa dirinya Tuhan? 400 tahun umurnya tidak pernah sakit. Tubuhnya begitu aja. Istri-istrinya sudah banyak tua, dia nggak tua-tua.
Temannya sudah ada yang sakit-sakitan mati, dia nggak mati-mati. Namrud di zaman Sayyidina Ibrahim. Maka dia mengatakan hal yang sama dengan Fir'aun. Apa kata dia? Akulah ana rabbukum, Tuhan kamu aku. Cukup dengan masuk semut ke dalam telinganya, hidungnya, masuk menggerogoti otak, mati. Jadi orang yang merasa Tuhan, matinya sama serangga yang kecil. Jadi Allah Ta'ala disebut maha memberi rezeki bukan setelah dia memberi rezeki. Sebelum Allah menciptakan rezeki, Allah telah disebut maha memberi rezeki. Ya. Jadi tidak ada nama baru, sifat baru pada Allah SWT. Maka semua nama yang kita lihat hari ini itu bukanlah hasil yang seperti kita, perolehan prestasi Allah, enggak. Jadi nama-nama Allah itu bukan prestasi Allah. Nama-nama Allah itu sudah ada sejak awalnya. Lam yazal aliman bi'ilmih. Allah itu berilmu dengan sifat ilmu. Ini tolong dipisahin. Ada alim, ada ilm. Orang yang tahu, lalu ada pengetahuannya. Orang yang tahu, alim. Pengetahuannya ilmu. Dalam akidah Ahlussunnah dipisahkan antara ilmu dan zat yang punya ilmu. Ini materi kampus sebenarnya Pak, sama materi pesantren. Tapi saya berharap semoga jamaah ini kan educate semua. Harus paham lah. Ini bukan kajian berat, cuma jarang dikaji. Karena jarang dikaji terasa berat. Ada orang alim, ada ilmunya. Orang alim itu berilmu dengan ilmunya. Ini Ahlussunnah, ini pasangannya. Orang alim dengan ilmunya. Oleh kelompok yang disebut Mu'tazilah dan kebatinan, ini hampir sama. Orang alim bukan dengan alimnya, tapi dengan zatnya, dengan dirinya. Apa akibatnya? Itulah akibatnya. Ketika ada orang berilmu, dan dia mengatakan, Allah berilmu dengan zatnya. Kita ini pancaran ilmu Allah. Bagi dia ilmu tidak ada, yang ada zat. Allah berilmu dengan ilmunya. Itu Ahlussunnah. Ini saya ulang-ulang. Allah berilmu dengan zatnya. Itu kelompok bukan Ahlussunnah. Apa akibat berkalam seperti ini? Allah berilmu, Allah berkuasa, Allah berkehendak dengan zat. Nanti orang akan merasa dirinya adalah zat Allah. Ya, itu akibatnya. Makanya muncul tuh orang ngomong-ngomong begini, zatku, zat Allah. Itu akibat karena gagal di sini. Jadi dalam akidah Ahlussunnah, Allah berkehendak. Apa bahasa Arab berkehendak? Qadir. Dengan sifat kudrat. Kenapa perlu disebut Allah berilmu, mengetahui dengan ilmunya, bukan dengan zatnya? Ilmu Allah berkait dengan al-ma'lum, objek yang diketahui. Sekarang ini kita ngapain? Allah tahu nggak? Berarti kita disebut objek yang diketahui. Tadi di rumah, sekarang di masjid. Tadi kita di rumah, Allah tahu kita di rumah. Sekarang Bapak Ibu di masjid. Allah tahu Bapak Ibu di masjid. Ada perubahan nggak? Ada perubahan. Apa yang berubah? Objek yang diketahui tadi di rumah, sekarang di masjid. Pertanyaannya, apakah ilmu Allah berubah? Apakah ilmu Allah berubah? Kalau pengetahuan saya berubah, tadi saya di rumah, sekarang saya di masjid. Pengetahuan saya berubah. Tapi apakah pengetahuan Allah berubah?
Inilah kenapa Imam Ghazali mengkritisi filosof Ibnu Sina. Pernah dengar Ibnu Sina? Bapak kedokteran, ternyata dalam bab akidah bermasalah. Dia tidak kafir, tapi dia bermasalah. Bagi Ibnu Sina, apabila objek yang diketahui berubah, maka ilmu dari orang yang tahu itu juga berubah. Ketika alam tadinya tiada menjadi ada, kita dulu belum ada, sekarang ada. Berarti ilmu Allah berubah. Kata dia, ilmu Allah berubah. Bahaya ini. Mengatakan ilmu Allah berubah, berarti ada sesuatu yang berubah pada sifatnya. Apa maksudnya? Allah itu sudah tahu sebelum alam ini ada. Maka pengetahuannya bukan karena perubahan di alam ini lalu kemudian jadi tahu. Saya diberitahu baru tahu, melihat baru tahu. Sedangkan Allah tidak perlu melihat dan mendengar untuk tahu. Sebelum semua yang diketahui oleh makhluk itu ada, Allah sudah tahu. Adakah yang terjadi di alam semesta sesuatu di luar pengetahuan Allah? Saya mau tanya, ada nggak? Nggak ada. Karena semua sudah ada dalam ilmunya. Saya ngomong detik ini, sebelumnya, detik sebelumnya, itu sudah ditetapkan dalam ilmu Allah. Nggak ada perubahan. Yang berubah saya. Itulah maksudnya, makhluk tidak sama dengan Allah. Pengetahuan makhluk ada asbabnya, ada perubahannya. Pengetahuan Allah tidak berubah. Gitu ya. Itu maksud kalimat tadi. Allah senantiasa ada dengan nama dan sifatnya tidak berubah. Lam yahdus lahu ismun wala sifatun. Tidak ada nama baru yang muncul, tidak ada sifat baru yang muncul, tidak ada pengetahuan baru yang muncul. Jadi kalau disebut saya, kita, hamba, mengetahui, makhluk berpengetahuan, sama-sama disebut alim, Allah juga alim. Apa bedanya? Ilmu Allah tidak berubah, ilmu saya berubah. Saya belajar baru tahu, diberitahu baru tahu, terjadi baru tahu. Itu bedanya. Ya, semoga pusing ya. Tapi ini harus saya sampaikan, ya, karena ruhnya senang, ruhani Bapak Ibu senang, walaupun kepalanya pusing 7 keliling. Jadi sifat Allah disebut azali. Azali itu adalah pra-alam. Apa arti azali? Pra-alam. Alam itu bermula, azali itu sebelum ada permulaan, itu namanya azaliyah. Beberapa guru saya membedakan azali dengan qadim. Qadim pada zatnya, azali pada sifatnya. Bagus juga sih, ya. Tapi ada yang menyamakannya, menjadikan sinonim. Ya. Dalilnya huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang maha awal. Maksud maha awal, tidak ada awalnya. Itu maksudnya maha awal. Maka segala sesuatu di alam semesta berawal dari kalam Allah, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita tahu, ya, saya beritahu Bapak Ibu bahwa Allah tidak ada nama dan sifat yang baru baginya. Maka yang jamaah pagi ini menjadi tahu. Orang yang tahu di depan saya, pengetahuannya tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Tadinya tidak ada, tadinya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Tadi tidak ada ilmunya, sekarang ada ilmunya. Atau tadi ada pengetahuannya keliru,
dengan ada kajian ini misalnya menjadi lurus. Berarti ada perubahan pada ilmu. Ilmu kita baru. Baru itu disebut bahasa Arabnya makhluk muhdas, dicipta. Sedangkan ilmu Allah, kudrat Allah, kalam Allah, sifatun fil azal, sifat yang azaliyah, sebelum alam ini ada. Sebelum alam ada. Ya. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu, seandainya Allah tidak mencipta langit dan bumi, arasy, apakah Allah masih disebut Maha Mencipta? Gimana? Maka nama Allah Khaliq, Maha Pencipta, itu bukan karena dia mencipta. Seorang seniman, pelukis, disebut seniman pelukis karena dia melukis. Karena dia belajar melukis, lalu ada karyanya lukisan. Karya lukisannya itu bukti bahwa dia seorang pelukis, bahasa Arabnya Al-Musawwir. Allah bernama Al-Musawwir, yang maha melukis alam semesta. Maka coba lihat anak kita, bapak emaknya sama, hatta dia walaupun kembar, beda nggak anaknya? Kok bisa? Apakah bapak ibu pernah melukis wajah anak? Enggak. Siapa yang melukis wajah mereka? Hanya identik sedikit dengan kita, sedikit dengan pasangan kita, atau dengan kakek kita. Siapa yang melukis mereka? Itulah huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Musawwir, Allah yang menciptakan lukisan. Lukisan alam semesta. Coba foto di belakang kita ada Gunung Bromo. Itu persis kayak lukisan. Kayak lukisan dibuat. Ada yang punya foto belakangnya Bromo? Ya. Teman saya membuat lukisan Bromo persis mirip. Beda-beda tipis. Tetap aja beda. Ya. Jadi Allah maha melukis, maha mencipta alam semesta. Meskipun alam ini tiada. Jadi dia tidak disebut pelukis, pencipta, karena ada lukisannya, karena ada ciptaannya. Gitu ya. Nah, kalau dia disebut mencipta karena ada alam, berarti nama Allah itu baru. Beda-beda tipis sama kita. Maka kita tidak menerima istilah, mohon maaf, ya, ini perbedaan kita dalam agama yang lain. Tuhan Bapa, ya, kita nggak terima istilah itu. Ya kalau mereka mau pakai urusan mereka, tapi dalam akidah kita nggak ada. Kalau Tuhan Bapa kan ada anaknya berarti, ya. Tuhan Bapa, Tuhan Bunda, kemudian ada anaknya, ada Roh Kudusnya. Kita tidak perlu menghina ajaran mereka, tapi cukup kita katakan kita berbeda. Dalam akidah kami, nama Allah tidak ada yang baru. Sedangkan sebutan Tuhan Bapa, itu kan baru setelah ada anaknya bernama Isa atau Yesus. Kita berbeda, tidak perlu kemudian tengkar, ya kan? Tidak perlu bunuh-bunuhan kan? Kalau beda, beda-beda aja, ya. Kalau mereka nggak sepakat ya nggak ada masalah. Wal fa'il huwa Allah Ta'ala wal fi'lu sifatun fil azal wal maf'ul makhluk. Imam Abu Hanifah mengatakan Allah pelaku, ja'ala, fa'ala, melakukan sesuatu. Perbuatan Allah itu juga azali, perbuatan Allah. Artinya Allah itu berbuat bukan di alam, bukan karena ini alam baru, lalu kemudian perbuatannya ini dihukumi baru. Ini perbedaan dengan Imam Asy'ari, perbedaan istilah aja, ya. Perbuatannya azali, sedangkan yang objek yang dibuatnya makhluknya disebut makhluk. Muhdas baru.
perbuatannya tidak baru. Wa fi'lullah ta'ala ghair makhluk. Perbuatannya tidak makhluk, tapi objek yang dilakukannya makhluk. Kita ini objek ciptaan Allah, maka kita dicipta. Tapi kemampuan Allah mencipta kita itu bukan makhluk. Karena kalau makhluk berarti ada proses. Jadi kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan tidak makhluk, berarti menihilkan proses kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika disebut di dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Hari ini hari untuk kita, bukan hari untuk Allah. Tolong dibedakan. Itu hari, 6 hari itu tidak berlaku kepada Allah, berlaku kepada makhluk. Apa dalilnya? Disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma lahu min nasib wa ma massana min lughub. Artinya hampir sama. Allah mencipta dalam 6 hari. Logikanya kalau kita bekerja full 6 hari kita lelah. Allah mengatakan Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan Dia tidak pernah lelah. Maksudnya hari itu berlakunya untuk kamu, tidak berlaku kepadanya. Sehingga tidak ada lelah dalam kamusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja dari pagi sampai sore. Kadang-kadang di kendaraan kita ketiduran, benar nggak? Benar Pak? Ya? Naik MRT ketiduran. Sering nggak? Ya, kadang-kadang kelewat. Oh, tinggal balik lagi kan? Yang enak kalau sudah pakai ojek online, ya. Nanti orang kasih tahu, udah sampai Pak, udah sampai Pak. Ya. Kan gitu. Tapi ketika kita kemudian mengibaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu berlainan, ya. Tidak sama pengibaratannya, ya. Kita baca lagi sedikit lagi, ya. Wa sifatuhu fil azal ghair muhdatsa wala makhluqa, faman qala innaha makhluqa wa muhdatsa aw waqafa aw shakka fiha fa huwa kafirun, ya. Billahi ta'ala. Yang mengatakan bahwa aktivitas Allah itu makhluk atau ragu atau tawakuf, dia kufur. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Gimana Pak? Udah tegang? Atau bengong? Jadi ingin memahami Allah, Asmaul Husna yang Bapak Ibu baca itu bukanlah baru. Allah disebut Rahman, bukan setelah Dia menyayangi makhluk, itu maksudnya. Hanya menegaskan itu. Sebelum ada makhluk yang disayangi, Allah telah menyebut dirinya Rahman. Namun saat itu yang dizahirkan bukan nama Rahman, tapi Rahmah. Gitu, ya. Bahkan ada istilah lainnya. Itulah kenapa disebut ar-ruh, yas'alunaka 'anir ruh, ya. Dan lain istilahnya, ya. Karena ar-ruh, rahmah itu dimensinya dimensi sebelum alam ada, maka dijawablah ketika orang-orang Bani Israel bertanya, ahli kitab bertanya, wahai Muhammad, apa itu hakikat ar-ruh? Apa jawaban beliau? Allah berfirman, qulir ruh min amri rabbi. Katakan hai Muhammad, ar-ruh min amri rabbi. Ar-ruh itu rububiyahnya Allah, urusannya Allah. Maksudnya alam, dia masuk ke dimensi sebelum ini. Disebut alam amriyah. Ulama kita berbeda pendapat. Alamul amr itu apanya azali, lalu apanya alam ini.
Karena alamul amr tidak dicipta. Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan ketika ada ayat lahul amru, ya, dibedakan dengan al-khalqu. Jadi di Quran itu dibedakan. Amr Allah perintah. Perintah Allah, kalam Allah tidak makhluk. Sedangkan khalq itu kalam Allah tentang mencipta makhluk, objeknya baru. Jadi tubuh ini dicipta dengan kudrat iradat Allah, lalu Allah berkalam, kun, jadilah tubuh ini. Dari apa? Dibuatlah bahatnya, 4 anasir alam semesta. Maka Bapak Ibu ini, bahannya tanah doang atau ada airnya? Ada airnya. Ada tanah, ada air, nggak ada udaranya, nggak bisa napas. Hidup nggak? Nggak mungkin. Ada 3 ini, tapi tidak ada pembakaran dalam tubuh. Hidup nggak? Nggak hidup juga. Maka ada 4 dalam tubuh kita. Api, tanah, air, udara, api. Coba kalau jalan. Kita kalau jalan berkeringat, badan kita jadi panas. Benar nggak? Atau coba mandi malam hari. Tubuh kita lebih dingin dari air atau lebih hangat dari air? Yang mana? Malam hari coba mandi. Pernah mandi malam hari nggak? Kalau belum nikah belum tahu tuh ya. Kalau sudah nikah ngerti lah. Cuma jangan mandi pakai air hangat dulu. Coba mandi pakai air dingin. Jangan langsung guyur kepala. Berwudu dulu sehingga tidak kaget badannya. Baru kemudian mulai yang kanan, kiri, lalu kepala. Itu cara mandi kalau malam hari. Ada orang pingsan ya di kamar mandi karena dia langsung guyur kepalanya. Tubuh kita ya bisa lebih dingin atau lebih hangat daripada air. Jika mandi pakai air dingin, awalnya terasa dingin, lama-lama terasa hangat. Berarti tubuh kita pun punya ada suhunya yang kadang-kadang melebihi air, kadang-kadang kurang daripada air. Nah, tubuh ini dicipta dengan kalam Allah, kun fayakun. Ini tubuh ini. Inni khaliqun basharan min tin. Makanya orang-orang kalau ngobatin, itu guru-guru tua saya kalau mau ngobatin muridnya, itu bacakan ke air atau kepada herbal-herbal, ada kalimatnya, kun fayakun. Kedengeran sama orang, kun. Ya, jadi Pak Dukun nih sekarang. Jadi dulu menyebut kata kun itu untuk pengobatan positif. Tapi hari ini kata dukun jadi negatif. Nah, di tubuh ini itu adalah kun. Kalam Allah kun. Kalam Allahnya tidak makhluk, objek yang dikatakan kun. Apa arti kun? Hendaklah engkau menjadi ada. Hendaklah engkau menjadi wujud. Maka dia menjadi wujud. Kalam Allah ini tidak makhluk. Tapi objek yang menjadi dengan asbab kalam ini, kita itu adalah makhluk. Setelah Allah cipta, dari mana Allah cipta tadi? Nah, asalnya daripada anasir tanah. Setelah cukup kuat, baru ditiupkan ruh. Dan ar-ruh itu disebut min amri rabbi. Tidak disebut khaliqun, Allah menciptanya. Hanya disebutkan min amri rabbi. Inilah rahasia bab ar-ruh. Saya hanya boleh buka sampai di situ. Ya, sudah di skip kajian berikutnya. Maka imam kita sepakat mengatakan bahwa ar-ruh bukan dari alam ciptaan, tapi dari alamul amr. Dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikatakan oleh Imam Subki. Mereka semua mengikut ayat ini. Meskipun ada hari ini orang-orang mengatakan bahwa ruh dicipta. Ruh dicipta berarti bukan ar-ruh yang min amr rabbi, berarti ruh bermakna jiwa. Ruh bermakna jiwa dicipta. Tapi ruh bermakna hembusan Allah, amrullah, tidak dicipta. Disebut min amrillah. Terus apa istilahnya? Ya istilahnya min amrillah, udah cukup.
Jadi kita nggak usah istilahkan hal-hal yang membuat kepala kita terbebani. Itu aja bedanya. Ya, ada yang ngotot-ngotot. Ya, Ustadz juga atau Quran bahwa ruh dicipta. Dalilnya bukan dalil. Ada kitabnya bukan al-arwah. Bedakan al-arwah dengan ar-ruh. Al-arwah itu berkait dengan jiwa. Ruh-ruh, jiwa-jiwa artinya itu dicipta. Sedangkan ar-ruh yang disebut aku tiupkan ruhku, hanya Allah yang tahu rahasianya. Tapi kalau ingin kenal Allah, itulah jalan tercepatnya. Ya. Gimana? Cukup? Sudah ngebul saya lihat nih. Berikutnya masih panjang lagi tentang hakikat Al-Quran dan kalam Allah. Ya, ini agak panjang. Nanti kita bahas. Jadi ketika Allah berkalam ke Nabi Musa, itu apa kejadiannya? Dibahas di kitab. Itu yang suara yang didengar Sayyidina Musa, itu suara apa? Apa Allah bersuara? Kan Allah tidak butuh suara. Itu contohnya. Ini ya orang dulu, jika mereka membahas tentang Allah, pertanyaannya sampai ke sana. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam yang sebenar-benarnya kalam. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Tapi ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim ada suaranya. Apa bedanya? Nah, nanti dibahas. Ya, insyaallah. Nah, jika faham bab ini, akan faham juga apa yang terjadi pada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Jika engkau menghadapkan dirimu kepada Allah sehingga dirimu lenyap, engkau akan mendengar Allah berkalam, ana rabbuka. Akulah Rabbmu. Kata siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu ditulis oleh beliau dalam kitab Al-Fathur Rabbani. Ditulis. Ini bukan rahasia, sudah ditulis. Nggak usah di situ. Di Quran aja ada, Nabi Musa mendengar Allah berkalam, ana rabbuka. Hai Musa, akulah Rabbmu. Siapa yang berkalam? Allah. Itu metodologi kejadiannya gimana? Bisa dijelaskan. Ya, maka kitab ini menjelaskan itu salah satunya. Tapi bab ini dulu ada ribuan ulama kita menjadi korban karena bab kalam. Dulu Imam Ahmad disiksa bertahun-tahun cuma karena bab kalam. Jadi ini pembahasan walaupun ada terbersit di teman-teman ini, tuh apa bahas-bahas begitu hari ini? Hari gini bahas gitu gitu. Hati-hati juga ngomong begitu, ya. Pembahasan ini telah membuat banyak ulama dulu terbunuh. Ada seorang imam namanya Ahmad bin Nasr, seingat saya. Itu disalib cuma karena masalah bab kalam. Waktu itu berkuasa kelompok namanya kelompok Mu'tazilah, mengatakan kalam Allah makhluk. Imam Ahmad bin Nasr ini gak mau bilang begitu. Akhirnya disiksa karena beliau ini seorang guru paling terkenal, lebih tua dari imam yang lainnya. Maka dia dibunuh lalu disalib. Disalib di tengah kota. Bertahun-tahun tidak pernah dikubur. Ganti khalifah namanya Mutawakkil, baru kemudian dikubur. Itu terjadi. Jadi bab ini sejarahnya berdarah-darah. Maka perlu diulangi kajian ini supaya kita tidak mengulangi sejarah. Bahwa agama jika sudah dibawa ke ranah politik, satu aliran jika sudah dijadikan sebagai panduan orang berpolitik, ini bahaya. Ini kejadiannya dulu begitu. Ya, coba lihat, gak usah jauh-jauh, Saudi aja. Saudi sekarang pemahaman agama resminya apa? Salafiyah, Wahabiyah. Maka selain mereka sudah gak boleh. Dahulu 4 sudut Masjidil Haram itu 4 imam.
Jadi orang yang biasa kunut masih boleh kunut di sana. Yang nggak kunut juga pindah sampingnya. Dan nggak ada masalah. Sekarang dipaksa satu pemahaman. Ya. Orang cerdas itu yang memaksa semua orang satu faham atau yang menghargai perbedaan. Mana yang disebut orang cerdas? Hah? Yang menghargai perbedaan. Itu. Ya. Oke, barangkali itu jam 6 mungkin ada 2 pertanyaan boleh? 1 Bapak-bapak, 1 ibu-ibu. Ya, silakan. Ibu-ibu kalau mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kajian ini sangat menarik Pak Ustadz. Berkenaan dengan Asmaul Husna dan Nur Muhammad Pak Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa penciptaan alam semesta ini lebih dulu Nur Muhammadnya gitu loh Pak Ustadz. Nah kemudian dengan Asmaul Husna yang hanya 99, terkadang pun juga saya connected juga, apakah satu ya mohon maaf, apakah mungkin pendapat saya mau menjadi aneh, apakah satu tersebut itu seakan-akan kayak Nur Muhammadnya gitu loh Pak Ustadz. Jadi Allah memberikan hak prerogatifnya, dan bagi Muhammad mendapat privilege-nya gitu loh Pak Ustadz. Kenapa kok hanya cuma 99, kenapa tidak 100? Atau mungkin dengan berapa lah kan. Tapi kan yang pernah saya dengar penciptaan alam semesta ini lebih dulu Nur Muhammad gitu Pak Ustadz. Ya, demikian mohon pencerahannya. Baik, kajian Nur Muhammad ini meskipun ada jutaan orang menolak, itu akan ada semiliaran orang yang meminta. Ya. Ini kebetulan kita ada tamu dari jiran. Nah, itu di jiran ada seorang ustadz ya, di Malaysia. Ada seorang ustadz mengatakan kajian Nur Muhammad itu kajian Majusi, agama Majusi. Karena Majusi meyakini ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Cahaya itu nur, dicocok logikan, dicocok-cocokkan, dipaksa-paksakan. Oh, kajian Nur Muhammad berarti dari Majusi. Padahal kajian Nur Muhammad sudah mulai muncul di masa Rasulullah SAW itu sendiri. Ya, Rasulullah sendiri yang memulainya. Ya, Rasulullah sendiri yang menyebut dirinya Nur dan berdoa mengatakan Allah maj'alni nura, dan mengatakan ibundanya ketika dia lahir hanya melihat nur. Lalu ada ayat Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cuma karena dia nggak tahu, yang dia tahu agama sebelah. Sejelas itu ada kitabnya, padahal sudah PhD. Katanya bisa baca kitab gundul. Ya. Arab asli bisa baca. Cuma mungkin kemampuan baca ada, tapi tidak mau membaca. Itu aja bedanya. Kajian Nur Muhammad. Alam semesta itu ada satu kaidah, tapi ini bukan hadis. Al-alam minni wa ana minallah, itu kaidah. Alam itu dariku, dari Nur Muhammad. Sedangkan nurku dari Allah, dari nurnya Allah. Tapi ini bukan hadis Pak ya. Ini bukan hadis. Ini hanya menjelaskan makna Allahu nurus samawati wal ardh. Ini yang mengerti tentu ilmu alam. Apakah biologi, fisika, kimia. Jika ada pohon 7 hari tidak dapat, atau 3 hari tidak dapat cahaya matahari, apa yang terjadi pada daunnya? Mati. Ketika Allah mengatakan, Allah lah, surah An-Nur ayat 35, nur langit dan bumi. Cahaya, nah maka dibuat ilustrasi oleh Allah SWT, akulah cahaya kalian, yang di langit malaikat, yang di bumi manusia. Di bumi juga ada pohon. Karena ada cahaya Allah ini kita hidup. Cahaya Allah ini sebagian Allah pantulkan melalui matahari untuk tubuh. Maka cahaya matahari itu Nabi Muhammad SAW disebut kalau kita lagi maulid mahal qiyam, anta syamsun anta badrun. Engkaulah sang matahari sebenarnya wahai baginda Rasulullah. Ada kalimat begitu.
Lalu kita kalau sholat, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad, syamsid duha, badrid duja, itu ungkapan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut sumber cahaya alam? Itu Allah. Lalu Allah mentajallikan, memanifestasikan cahayanya dalam diri Nabi Muhammad SAW. Bahasa Arabnya tajalli, bahasa Inggrisnya manifest. Dengan cahaya matahari, maka pohon-pohon tumbuh, kulit kita pun jadi sehat. Karena sumber hidup tubuh ini dari matahari. Lihat aja pohon, Pak, sehari jika ketemu cahaya matahari, dia langsung menguning. Kok daunnya langsung menguning? Gimana tubuh kita kalau nggak kena cahaya matahari? Apa kata Imam Nawawi? Matahari tubuhmu, yaitu yang ada di langit itu masih terbenam. Tapi matahari ruhanimu tidak pernah terbenam. Itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud beliau begitu. Tubuh dicipta dari tanah dan dari anasir yang 4. Setelah selesai baru ditiupkan ruh. Berarti ruhnya sudah ada sebelumnya. Ruh inilah yang kemudian Allah keluarkan, Allah bungkus dalam satu wadah namanya nur. Nur itu disebut oleh para ulama kita Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya penjelasannya panjang, Pak. Sebelum Nur Muhammad itu ada lagi istilahnya. Sebelum itu ada lagi istilah. Semuanya istilah-istilah aja. Ya. Karena Allah itu qadim. Kalau bahasa filsafatnya transenden. Enggak bisa dibayangkan. Tidak bisa dipersepsikan, itu transenden. Ya, bahasa Qur'annya laisa kamitslihi syai'. Ya, kita ambil bahasa Quran lebih enak. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Tidak ada yang dapat menggambarkannya. Maka supaya makhluk kenal dia, Allah memantulkan semua nama dan sifatnya pada diri Nabi Muhammad SAW. Jika Allah itu adalah nur, maka diri Nabi Muhammad yang menjadi pancaran Allah Ta'ala itu disebut Nur Muhammad SAW. Dari situlah jika alam ini tumbuh hidup karena ada berkat cahaya juga sama, juga akan ada ruh kita ini hanya ada dengan cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi ingat harus beradab menyebut itu. Ya. Jangan katakan di dalam dirimu ada Muhammad, tapi bukan Muhammad yang di Madinah itu. Itu kalam-kalam gak penting. Bukan Muhammad yang di Madinah itu. Emang siapa? Bapak ente aja, ente gak berani bilang. Misal bapaknya siapa namanya? Nama bapaknya siapa? Agus. Berani gak bilang? Bukan si Agus itu, berani gak? Gak berani kita. Kok ada ustadz ahli ma'rifat Nur Muhammad berani ngomong begitu? Saya meragukan kajian ma'rifat Nurnya. Ya, ada masalah adab di situ. Syekh Siti Jenar kena itu kan diadab dia. Al-Halaj kenanya diadab. Adab apa? Adab kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah nggak ada masalah. Ketika Al-Halaj mengatakan, Anal haq, hakikat diriku adalah Allah. Nabi Muhammad itu nggak pernah ngomong begitu. Maksud Al-Halaj, tiadalah diriku Al-Halaj kalau Allah yang mengadakan. Kan benar maknanya. Cuma ekspresinya bermasalah. Sesi tidaknya juga sama. Nabi Muhammad pernah nggak mengatakan dirinya Allah? Man anta, kata orang ahlu kitab dan Arab Badui. Nabi Muhammad kata, ana Muhammad dan Rasulullah, ana Muhammadun Abdullah, aku hamba Allah Muhammad. Nggak pernah Nabi Muhammad SAW mengatakan ana Allah, nggak pernah kan seperti Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga tahu apa mabuk rohaninya Syekh Siti Jenar. Tapi jika ini dibiarkan, ini berbahaya. Maka yang mengadili mereka bukan pengadilan awam, pengadilan para aulia. Para aulia yang mengadili Syekh Siti Jenar, bukan kita-kita seperti ini. Nah, sekarang orang banyak su'ul adab begitu. Bukan ahli hadis, seakan-akan ahli hadis.
Bukan ahli akidah, seakan-akan ahli akidah. Nggak ngerti ilmu kewalian, membantah ilmu kewalian. Ya. Sampai saya agak gergetan kalau ada orang ngomong, itu mah wali dulu, sekarang mah sulit. Sekarang nggak ada wali-wali itu mungkin tengah hutan. Tengah hutan mah orang hutan. Kekasih Allah itu Allah sembunyikan di antara sisi manusiawi kita. Dia kerja kayak kita, menikah kayak kita, rumah tangganya konflik kayak kita. Dia lelah lah menghadapi hidup biasa. Sehingga orang ngomong, masa sih dia kekasih Allah gitu. Ya barangkali gitu. Jadi alam semesta itu adalah buah daripada nur Sayyidina Muhammad SAW. Sebagaimana alam ini adalah efek daripada cahaya matahari. Dan Nabi Muhammad itu adalah matahari rohani. Ya, gampang dapat ilustrasinya? Ya, matahari bumi, matahari langit, matahari rohani. Si langit itu, si matahari itu dari siapa? Kalau nggak ada nur Nabi Muhammad SAW, nggak ada juga tuh matahari. Ya, oke. Gimana? Ada lagi? Ada ibu, ada satu lagi deh. Ya. Ya. Tadi Imam menyampaikan surah Wallahu qaribum minal muhsinin. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Untuk bisa mengenal Allah, kita harus seperti apa yang tadi Buya jelaskan, bermakrifatullah bi asma wa sifat. Dan jalan tercepat tadi Buya mengatakan dengan ma'rifatur ruh. Cuma sayang sudah di-skip kajian itu, dan kita berharap suatu hari nanti ke depannya bisa dibuka kembali agar bisa doa aja yang banyak. Tapi pertanyaannya Buya, agar kita bisa qorib dengan Allah, mujahadah apa yang bisa dilakukan seorang hamba agar bisa kolbunya dekat kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekarang yang paling gampang itu Thariqat Nur Muhammad namanya. Itu yang dulu dibuka oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman di Madinah. Dibawa pulang oleh Syekh Abdul Samad Falimbani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Daud Fatani, Thariqat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari isim Allah An-Nur, nama Allah An-Nur, bahwa meyakini tidak ada di alam semesta ini satu biji zarah pun, bahkan dalam diri ini satu sel pun, kecuali dia berasal dari pancaran nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling gampang. Karena bab ruhnya lagi di skip, kembali lagi ke bab nur. Jadi tahapannya gini, kajian Nur Muhammad SAW, lalu kajian Ruh Ahmad, lalu kajian Zat Ahad. Itu tahapannya. Paham ini, baru ketemu nanti imam akhir zamannya. Baru kita nggak akan salah insya Allah memahami konsep akhir zaman. Kalau nggak paham bab ini, orang akan mencari kesaktian. Nanti akan muncul orang-orang sakti di akhir zaman, lalu mengaku dirinya Al-Mahdi. Padahal Al-Mahdi bermakna orang yang di-guiden oleh Allah. Al-Mahdi, Hadi, Mahdi. Hadi yang maha memberi petunjuk. Al-Mahdi yang diberi petunjuk. Yang ditunjuk Allah apa? Yahdi qalbah, qalbunya. Maka qalbu kita harus berkiblat kepada hal itu. Jadi ada seorang syekh di Palangkaraya masih hidup. Dia nulis buku tentang bab ini. Apa kata beliau? Saya nggak usah sebut namanya ya. Nanti takutnya beliau nggak ridho. Ya. Dan itu ternyata pernah dikalamkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Kanzul Ma'rifah.
Bahwa jalan menuju Allah itu ada 3. Cukup ini jawaban yang pertama tadi. Bahwa diri ini bersumber dari nur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana alam ini tumbuh hidup karena nur cahaya matahari. Gitu. Itu analognya begitu. Itu cepat sekali. Antum kalau ingat begitu langsung merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca salam ke Nabi bisa nangis langsung. Wahai sumber cahaya diriku. Ya. Langsung inilah makna salawat Nurul Anwar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar. Itu maknanya. Nurul Anwar ini juga disebut An-Nur Zati. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad An-Nuril Zati wa Sirris Sari fi jamil asma'i wa sifat. Coba amalkan itu nanti. Ya Allah, sampaikan salam kami, cinta kami kepada An-Nur Zati. Nur Zat Nabi Muhammad SAW disebut An-Nur Zati. Cahaya yang zati. Bahwa cahaya alam semesta itu dari cahaya yang ada pada dirinya. Sedangkan cahaya dirinya tentu dari An-Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pakai jalur ini, jarak kita dengan Allah hanya Nabi Muhammad SAW dan Ruh Ahmad. 2 aja. Jadi hijabnya tinggal 2. Tapi kalau antum pakai riadoh yang lain, panjang. Panjang sekali. Ya. Jika matahari, nah ini ada singkong nggak nih? Ada ya? Ada kayu. Yang penting dia kena cahaya matahari. Ditaruh bukan di atas tanah. Agak gantung di mana? Masih tumbuh nggak dia? Masih tumbuh. Bedanya kalau nggak ketemu tanah, hidupnya ya sebatas itu. Maksudnya paham nggak nih? Kalau diri kita sudah paham bahwa diri kita dari Syamsid Duha Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka antum itu kolbunya akan mati jika tidak terkena limpahan cahaya nur Sayyidina Muhammad SAW. Inilah kenapa muncul hadis Nabi, man shalla alayya sallallahu alaihi asyramar. Siapa yang salawat kepadaku sekali, maka cahaya yang melimpah kepadanya 10 kali. Jadi jika ingin hidup batinnya dekat kepada Allah yang maha hidup, hidupkan salawat dalam diri kita. Maka si pohon singkongnya tidak hanya dia ngatung, tapi dia tertancap di bumi. Baru nanti dia tumbuh dan berbuah. Namun banyak orang ingin muncul sebelum tumbuh. Akhirnya seperti pohon singkong itu, dia tidak mau nancap, tidak mau dibenamkan sedikit kediriannya, keegoannya. Membenamkan diri itu yang disebut riyadhah. Melatih diri, membenamkan sedikit. Nah, kalau kita nggak membenamkan diri ke dalam kehinaan diri kita ini, jadi semua maksiat itu kedirian kita. Merasa diri ini hina, merasa diri ini pemaksiat, merasa diri ini tidak pantas. Itulah membenamkan diri. Itu cara. Tapi jangan dibenamkan semua, nanti putus asa. Sedikit saja. Benar nggak? Coba padi, kalau yang baru disemai tumbuh 1 jengkal itu, kalau dia di tanah biasa, tidak ditancapkan di tanah yang berlumpur, dia tumbuh, tapi buahnya hampa. Cuma jika ditancapkan di sawah, walaupun cuma sedikit, jangan terlalu, jangan ditancapkan semua, nggak tumbuh-tumbuh nanti. Nah itulah seni mendidik diri, mendidik jiwa. Seorang murabbi, seorang syekh tidak boleh mendidik muridnya dengan menghancurkan kedirian muridnya. Maka jiwa kita tidak boleh dihancurkan, dia hanya boleh dikontrol. Jadi ma'rifat nafs tidak menghancurkan hawa nafsu, tapi dia justru mengelola hawa nafsu. Gimana caranya? Berikan pancaran nur Sayyidina Muhammad SAW, nanti dia akan tumbuh. Nah ini rumus tadi Pak. 1 kali kita bersolawat, maka cahaya nur Sayyidina Muhammad SAW mengalir kepada kita 10 kali.
Kalau pohon-pohon ini, kenapa negeri tropis paling subur? Karena berlimpah-limpah cahaya matahari. Benar nggak? Ya, itu bedanya. Di daerah subtropis kurang. Di subtropis ada pisang nggak? Kecuali sudah pakai rekayasa teknologi. Nggak ada. Ekspor pisang itu Thailand, ya kan, kita. Negeri kita ke sana, ke Prancis, ke Eropa. Mereka nggak punya, tapi kita nggak punya anggur seenak mereka. Oh, ternyata sesekali kita harus mengasih jarak kepada suhu yang dingin. Maka nanti ada juga pohon-pohon, buah-buah yang tumbuh. Disitulah rahasianya. Kenapa kadang-kadang diri ini ada jarak-jarak dengan satu amalan. Ini jaraknya di sini, ini jaraknya di sini. Kita menyebutnya kalau sekarang ada teori permukaan bumi dari laut, benar nggak? Sama. Nah, guru itu bisa tahu. Ada murid, suasana muridnya oleh gurunya diketahui. Ini suasana pegunungan. Makanya yang cocok ditanam pada diri si murid adalah pohon ini, amalan ini. Itu sebabnya guru-guru kita dari dulu punya murid, beda amal. Karena beda murid, beda kondisi hati. Ya. Nah, semoga hati ini, hati kita semua dapat pancaran sang pelita, sang matahari sejati Nabi Muhammad SAW. Sehingga kolbu kita benar-benar hidup. Amin ya Rabbal Alamin.